menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kehidupan manusia tak lepas dari masalah, mulai dari masalah yang sepele hingga yang besar. Untuk menyelesaikan masalah pun banyak cara yang ditempuh manusia. Ada yang menyelesaikan dengan cara positif, seperti mengatasinya dengan mencari solusi terbaik sehingga masalah tersebut dapat teratasi dengan sempurna. Ada juga yang menyelesaikan masalah tersebut dengan cara negatif, seperti melampiaskan masalah tersebut dengan menyakiti dirinya sendiri, atau bisa disebut dengan istilah self-harm. Sebenarnya, perbuatan self-harm merupakan perbuatan yang bukan dengan sengaja bertujuan untuk bunuh diri. Namun perbuatan atau tindakan self-harm tentunya dapat menyebabkan risiko, seperti luka atau cedera serius, bahkan kematian yang tak disengaja. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan self-harm, diantaranya karena gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan bipolar. Kemudian karena mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu, adanya tekanan di sekolah atau tempat kerja, pertengkaran membuat masalah hubungan dengan keluarga, teman atau kekasih, kekhawatiran tentang uang, sikap rendah diri, dan cara berjuang untuk stres, kecemasan, dan depresi. Dr. Andi Asirani Arif SPKJ mengatakan, untuk seseorang perlu membangun manajemen psikologis yang baik agar terhindar dari self-harm. Dalam manajemen psikologis ini ada hal-hal yang perlu dilakukan, seperti mengenali permasalahan yang dihadapi. Mengenali masalah berarti seseorang sadar sedang menghadapi masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Dengan begitu, seseorang akan merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera disesuaikan dengan baik. Dengan menyadari masalah yang dihadapi, maka solusi yang diperolehnya solusi yang positif. Menurut Dr. Andi, untuk menghindari terjadinya self-harm, maka yang perlu diatasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan self-harm, seperti depresi. Seseorang yang memiliki tingkat stres yang epik atau bisa dikatakan tak dapat ditoleransi lagi, mengakibatkan dirinya depresi. Dengan begitu, untuk melepaskan rasa depresinya itu, ia akan melakukan self-harm atau menyakiti dirinya sendiri. Selain itu, Dr. Andi menyampaikan perlu ditanamkan rasa self-care atau peduli terhadap diri sendiri. Rasa peduli atau mencintai diri dapat menjadikan seseorang terhindar dari self-harm. Dengan self-care, seseorang dapat meredam emosi dan amarah. Self-harm itu banyak terjadi di masyarakat. Jadi, self-harm itu adalah setiap tindakan melukai diri sendiri. Apapun bentuknya yang bertujuan untuk melukai dirinya, itu disebut self-harm. Jadi ketika ada seseorang, entah itu cutting, entah itu membakar, atau apapun itu yang bertujuan untuk menyakiti dirinya, itu selalu kita sebut sebagai self-harm. Self-harm ini banyak terjadi, Mbak Cynthia. Usianya tidak jarang orang ke psikiater itu, keluhannya itu adalah dengan self-harm. Kalau untuk penyebabnya banyak ya, kebanyakan orang melakukan self-harm itu ketika dia merasa ada sesuatu, ya itu kan self-harm itu adalah coping sebenarnya, cuman sifatnya destruktif, merusak diri. Itu adalah cara seseorang untuk deal dengan apa yang dirasakan, dengan stresornya, dengan hal-hal yang membuat dia tertekan. Tetapi sifatnya merusak diri sendiri. Nah, penyebabnya apa aja? Ada banyak penyebabnya. Bisa karena gangguan, banyakannya itu gangguan mental, Mbak Cynthia. Gangguan mental, entah itu depresi, entah itu bipolar, gangguan cemas, atau paling banyaknya itu pada gangguan kepribadian ambang, borderline personality disorder. Kemudian bisa juga pada orang-orang dengan riwayat abuse, bullying, kayak gitu. Tidak sedikit mereka yang melakukan self-harm, itu ketika kita tanya ternyata mereka ada riwayat bullying, entah itu di sekolah, ataupun di rumah, karena kadang di rumah pun bisa saja terjadi bullying oleh yang dilakukan oleh keluarga, mungkin seperti itu, Mbak Cynthia. Bisa juga pada LGBT ya, mungkin karena dia menghadapi stigma, menghadapi diskriminasi, akhirnya mereka melakukan self-harm, dan masih banyak lagi, Mbak Cynthia. Untuk penyebabnya itu banyak. Selain tadi itu, faktor genetik juga bisa ya, Mbak Cynthia ya. Jadi terus faktor keturunan. Jadi kalau misalnya dulu ada keluarga yang anggota keluarga yang lain yang melakukan self-harm, bisa jadi yang lainnya juga bisa kena. Bisa ada kemungkinan, bisa ada risiko untuk melakukan self-harm juga sebagai caranya untuk deal untuk mengatasi permasalahan yang dia alami. Jadi genetik, bagaimana dengan kepribadiannya, terus kemudian gangguan-gangguan psikiatri, itu bisa menjadi penyebab seseorang melakukan self-harm. Dr. Andi melanjutkan bahwa menulis jurnal dapat membantu mencari penyebab munculnya keinginan melukai diri sendiri.
Anda bisa menulis apapun, misalnya apa yang terjadi di hari itu, dan bagaimana perasaan Anda. Tulis juga berbagai alasan, kenapa aku mencintai diriku sendiri, atau kebahagiaan yang selama ini pernah Anda alami untuk disimpan dan dibaca ulang saat merasa terpuruk. Jika malu untuk mulai menumpahkan isi hati, Anda bisa mulai dengan mencoret-coret gambar acak pada secari kertas, atau menulis lirik lagu maupun bait-bait puisi. Hal terpenting adalah Anda bisa lebih memahami emosi yang dirasakan sehingga penyebab dorongan menyakiti diri sendiri dapat disadari. Selanjutnya, Dr. Andi berpesan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi secara rutin untuk berolahraga dan juga tidur yang cukup. Tim Elgen Media melaporkan.